Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, dan selalu nurut sama orang tua kalian. Nah anak-anak, di pagi yang indah ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya ya. Masih tematik 2F atau tema 6 ya. Subtema 3, pembelajaran 6. Silakan dibuka buku tematiknya masing-masing. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran 6, di sini teacher akan menjelaskan sedikit ya tentang merawat tanaman di sekitar sekolah. Nah, di sekolahan kan pasti ada beberapa tanaman ya yang ditanam di lingkungan sekolah. Nah, kita harus merawat tanaman tersebut ya agar lingkungan sekolah menjadi indah dan sejuk. Nah, di depan kelas terdapat pot-pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Nah, anak-anak, di pembelajaran 6 ini halaman 78, di sini ada beberapa anak-anak yang sedang menanam tanaman ya. Ada yang menanam tanaman, ada yang mencabutin rumput, ada yang menyiram, ada yang memberi pupuk dan lain sebagainya. Nah, di sini mari kita baca bersama-sama ya. Ada ayo membaca. Di sekolah Nina terdapat kebun. Nina dan teman-teman bergantian merawat tanaman di kebun. Tanaman disiram setiap hari. Siswa yang piket bertugas menyiram tanaman. Jika tidak disiram, tanaman akan layu. Menyiram tanaman harus berhati-hati. Jangan sampai mendarat tanaman. Jika bergerak, tanaman akan mati. Nina dan teman-teman mematuhi aturan tersebut. Tanaman di kebun tumbuh subur dari hari ke hari. Anak-anak, tujuannya apa sih? Kita harus merawat tanaman di sekitar lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ya agar ya lingkungan kita selalu indah dan sejuk ya, asri ya. Di situ pemandangannya atau udara yang kita hirup selalu segar ya, terhindar dari polusi udara. Nah, anak-anak, jadi setiap siswa itu harus menjaga tanaman ya agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Ketika bermain di sekitar lingkungan sekolah ya supaya berhati-hati jangan sampai merusak tanaman yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita atau di lingkungan sekitar rumah kita. Nah, suatu hari Doni bermain kejar-kejaran di dekat kebun. Doni tersandung dan jatuh menimpa tanaman di kebun. Tata tertib apa yang dilanggar Doni? Kira-kira tata tertib yang dilanggar Doni apa? Ya, dia merusak tanaman ya, tanaman yang ada di kebun tersebut. Nah, apa akibat sikap Doni tersebut ya? Akibatnya ya tanamannya menjadi rusak, menjadi berhamburan kemana-mana. Jadi ya nanti kalau sampai tanamannya itu tidak ditanam ulang ya nanti bisa-bisa jadi gundul, kita tidak bisa melihat pemandangan yang indah, tidak sejuk lagi. Ya maka apa yang sebaiknya dilakukan oleh Doni, yang seharusnya dilakukan Doni apa? Ya di situ segera memperbaiki kesalahannya, yaitu dia menanam kembali tanaman yang sudah dia rusak ya agar lingkungan kita tetap indah, tetap asri, tetap terjaga dan sejuk. Pastinya nyaman untuk kita tempatin ya ketika tanaman atau taman yang kita tempatin itu bersih. Nah, otomatis kita akan nyaman tinggal di situ. Dan selanjutnya anak-anak di sini ada ayo mengamati ya. Nah, di sini amatilah gambar di bawah ini, manakah yang boleh dilakukan pada tanaman. Nah,
Anak-anak, di sini ada beberapa contoh gambar ya. Gambar yang pertama di sini ada dua anak laki-laki. Nah, di situ mereka bermain di situ. Padahal di situ sudah ada pemberitahuan ya di pelangnya itu dilarang menginjak rumput di situ ya. Dilarang bermain-main di taman. Kenapa kok nggak boleh nginjek-injek rumputnya ya? Nanti kalau misalkan rumputnya mati, terus apa namanya lingkungan kita menjadi kotor. Nah, itu nanti kita tidak nyaman tinggal di situ ya. Tujuannya kan biar udara yang ada di sekitar selalu sejuk dan indah. Nah, itu kira-kira boleh dilakukan nggak perbuatan tersebut? Nah, tentu tidak boleh ya. Kalian beri tanda silang. Alasannya apa? Karena bisa merusak tanaman. Yang gambar kedua di situ ada anak perempuan. Anak perempuan sedang menyirami bunga-bunga yang ada di taman. Nah, perbuatan tersebut boleh dilakukan tidak? Ya, pasti boleh ya, karena di situ dia merawat tanaman atau merawat taman tersebut dengan baik. Dia siramin. Terus kalau misalkan ada rumput yang liar dicabut biar lebih rapi. Nah, itu kalian beri tanda checklist. Alasannya apa? Karena merawat tanaman dengan baik, menyirami dan memberi pupuk pada tanaman tersebut. Gambar yang ketiga, ada seorang anak laki-laki masih pakai seragam SD, dia di belakang sekolah nih kayaknya nih. Nah, dia mencabutin apa? Tanaman, bunga-bunganya atau tanamannya dia cabut-cabutin. Tuh kira-kira perbuatan tersebut bagus tidak anak-anak? Iya, itu tidak boleh ya. Jadi perbuatan tersebut salah ya. Kalian beri tanda silang. Apa alasannya? Kalau misalkan tanaman tersebut dicabutin nanti gundul, wah, nanti bisa-bisa kita tidak bisa merasakan kesejukan di area sekolahan ya, tidak sejuk lagi, tidak asri lagi, tidak indah lagi. Nah, selanjutnya gambar yang terakhir. Di sini ada seorang anak perempuan di situ sedang memberi pupuk pada tanaman tersebut ya. Nah, kira-kira ini benar tidak? Iya, benar ya. Kalian beri tanda checklist. Setelah itu kalian beri alasannya. Alasannya karena anak perempuan tersebut merawat tanaman dengan baik, dia selalu rajin memberi pupuk pada tanaman tersebut agar tumbuh subur dan indah. Nah, anak-anak, sebutkan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Ya, contoh aturannya apa sih? Contoh aturan merawat tanaman di sekolah adalah menyiraminya setiap hari. Ya, selain menyiraminya, kita juga harus rajin memberi pupuk ya, agar tanamannya tersebut tumbuh dengan subur. Terus yang terakhir, kita tidak boleh apa anak-anak? Tidak boleh merusak tanaman tersebut. Harus merawatnya dengan rapi, merawatnya dengan benar ya. Tidak boleh dirusak. Kalau misalkan dirusak ya nanti lingkungannya menjadi tidak sejuk lagi, tidak indah dan tidak nyaman lagi. Nah, selanjutnya apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Kira-kira kalau misalkan nih kita tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, nah kira-kira akibatnya apa sih? Ya, akibatnya jika aturan itu tidak dipatuhi ya maka tanaman di sekolah akan layu dan mati. Ya, maka sekolahan menjadi tidak sejuk dan rindang lagi ya. Berarti ya tempatnya sudah tidak nyaman, gersang ya. Misalkan nih kita lihat kalau di gurun-gurun itu kan pasir ya, padang rumput, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan seperti di Arab sana. Nah, itu pasti kan gersang ya, sangat-sangat panas dan gersang, tidak ada keindahan alamnya. Nah, di sini makanya kita harus merawat alam kita dengan baik ya, agar tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan kita bisa menikmati kesejukan atau keindahan alam tersebut. Selanjutnya di halaman 80 di sini ada ayo bermain peran ya anak-anak. Nah, di sini kita baca Lani bertemu dengan Tony di depan kelas. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Mainkan peran sesuai percakapan berikut. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Lani dan Tony ya anak-anak. Coba kita baca. Kata Lani, Tony, besok jangan lupa datang pagi ya. Kata Tony, besok ada apa, Lani? Kata Lani, besok
kan giliran kita tugas piket kelas. Kata Tony, oh iya aku lupa. Kata Lani, iya kita bagi tugas ya. Kata Tony, iya apa yang harus ku bantu? Kata Lani, besok tolong sirami bunga di kebun ya Ton. Aku akan membersihkan kelas bersama Deli. Kata Tony, baik Lan, ada lagi? Kata Lani, tidak ada Ton, itu saja dulu. Kata Tony, oke deh, sampai jumpa besok. Kata Lani, sampai jumpa. Nah, anak-anak, nah siapa yang melakukan percakapan? Yaitu yang melakukan percakapan adalah Lani dan Tony ya. Nah, di sini apa yang dibahas dalam percakapan tersebut? Yang dibahas mereka akan melakukan tugas piket kelas ya anak-anak. Nah, ceritakan secara bergantian, tidak perlu ya. Jadi kalian isi aja yang tadi teacher beritahu. Selanjutnya di sini ada ayo menulis. Buatlah teks percakapan dengan tema peraturan di sekolah. Tulislah menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Setelah selesai bacakan dengan suara lantang. Nah, anak-anak, di sini teacher minta tolong anak-anak kalian buat 1 kalimat atau 2 kalimat ya. Kalian buat 2 kalimat peraturan yang ada di sekolah. Kalian tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Contoh peraturan yang ada di sekolah ya. Entah itu kegiatan membersihkan kelas atau kegiatan mengerjakan tugas sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, di situ nanti kalian tulis sesuai huruf besar dan tanda bacanya ya. Penulisannya harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya halaman 81. Di sini ada ayo menulis. Lani dan teman-teman melaksanakan piket dengan baik. Setelah membersihkan kelas, Lani dan Deli merapikan pot tanaman yang ada di depan kelas. Pot tanaman tersebut cukup berat. Lani dan Deli bekerja sama dan saling membantu. Apakah kamu juga bekerja sama dengan teman? Ya, kalian bisa menjawabnya. Selanjutnya, ayo ceritakan pengalamanmu saling membantu dan bekerja sama dengan teman. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Nah, kalian tulis satu aja ya, 1 kalimat ya. Selanjutnya, di halaman 82 di sini ada ayo berdiskusi. Lani dan teman-teman terbiasa bekerja sama. Mereka juga bekerja sama saat belajar, misalnya ketika mengerjakan tugas diskusi kelompok. Ayo bekerja sama mengerjakan tugas berikut. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Buatlah majalah dinding tentang pengukuran berat. Tuliskan ringkasan lebih dulu di bukumu. Ringkasan tersebut membuat hal-hal berikut. Pertama, satuan berat baku yang biasa digunakan sehari-hari. Kedua, alat ukur berat yang digunakan. Ketiga, penjelasan tentang pengubahan satuan berat hektogram ke kilogram, kilogram ke hektogram. 4. Contoh soal cerita tentang satuan berat yang berbeda. Anak-anak, di sini teacher tidak menyuruh kalian untuk membuat pekerjaan tersebut. Di sini teacher minta tolong anak-anak buat rangkuman aja buat kalian untuk mempermudah ya. Kalian tulis misalkan nih contohnya 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, 2 kilogram sama dengan 20 hektogram, 3 kilogram sama dengan 30 hektogram dan seterusnya. Kalian buat di situ ya. Nanti setelah itu biar kalian itu mempermudah ketika ada soal kalian bisa mengerti atau bisa mengerjakan sambil menghafal ya. Nah, anak-anak, selanjutnya dilihat ayo berlatih halaman 83. Soal nomor 1, tuliskan 3 aturan merawat tanaman di sekolah ya. Tadi sekilas sudah teacher jelaskan di pembelajaran awal tadi ya. Yang kedua, bacalah percakapan di bawah ini. Made, Ton, kamu sudah makan belum? Kata Tony, belum, Made. Kenapa? Kata Made, ayo kita makan sama-sama di kantin. Kata Roni, ayo. Nah, anak-anak di sini kalian disuruh
memperbaiki penulisan huruf besar yang benar ya. Setelah itu salinlah menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi kalian perbaiki dulu penulisan huruf kapitalnya. Setelah itu kalian ubah ke dalam huruf tegak bersambung. Semangat ya kalian belajar menulis huruf tegak bersambung agar tulisan kalian menjadi rapi dan indah, agar tangan kalian terlatih untuk menulis lebih cepat atau lebih cekatan. Nomor 3, kerjakan soal-soal berikut. Nah, anak-anak, di sini soal yang pertama ya. Nina mempunyai 2 kilogram mangga. Deli mempunyai mangga 30 hektogram lebih banyak dari Nina. Berapa berat mangga Nina dan Deli seluruhnya? Nah, anak-anak, ketika kalian mau mengerjakan soal ini, yang pertama, kalian ubah dulu satuannya ya, disamakan ya. Di sini kan Nina mempunyai 2 kilogram mangga. 2 kilogram mangga nanti kalian ubah ke dalam hektogram ya. 1 kilogramnya sama dengan 10 hektogram. Kalau 2 kilogram berarti berapa hektogram? Nanti kalau kalian ubah setelah satuannya sama, hektogram semua, nanti kalian baru tambahkan ya. Kalian jumlahkan. Gampang ya, kalian bisa insya Allah. Nah, yang B. Selisih berat jambu dan rambutan yang dibeli ayah adalah 1 kilogram. Berat jambu adalah 25 hektogram. Berapa hektogram kemungkinan berat rambutan yang dibeli ayah? Jelaskan alasanmu. Nah, anak-anak, soal yang B ini kalian disuruh mencari selisih ya. Berarti kalau selisih itu dikurangi. Nah, anak-anak nanti kalian ubah dulu. 1 kilogram kalian ubah ke dalam hektogram. Nah, setelah itu kalian kurangi 25 hektogram dikurangi yang 1 kilogram tadi yang udah diubah ke dalam hektogram tadi. Nah, ketika satuannya udah sama, nanti menguranginya gampang. Nah, nanti selisih hasilnya itu berapa hektogram kemungkinan berat rambutan yang dibeli ayah. Nah, hasilnya itu setelah kalian kurangin itu tadi ya. Gampang ya insya Allah. Yang penting kalian tahu ya 1 kilogram itu sama dengan berapa hektogram. Kalian buat rangkumannya agar kalian mudah dalam mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, anak-anak, cukup sekian materi dari teacher. Semoga bermanfaat. Banyak sekali kekurangan dari teacher. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.